Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau adalah gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Engkau membimbing kami, Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami, supaya kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar ini. Dan pada pagi hari ini kami sudah menyiapkan diri kami, hati kami serahkan kepada Tuhan supaya boleh diisi dengan firman Tuhan yang adalah pelita bagi hidup kami. Berkatilah setiap kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menangkap isi hati Tuhan. Kami bisa melihat bahwa Tuhan betul-betul bekerja di dalam kehidupan kami dan Tuhan adalah pribadi yang nyata, pribadi yang betul-betul hidup dalam kehidupan kami. Berkati baik pengkhotbah maupun setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyakit HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Maka HIV AIDS selalu berdampingan AIDS itu sudah pada kondisi HIV-nya tuh begitu kondisi akhir dan parah. Dan penyakit ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah salah satu penyakit yang mematikan dan tidak ada obatnya. Penyakit ini mengganggu kemampuan tubuh untuk bisa melawan infeksi. Orang yang menderita penyakit ini akan alami demam, sakit tenggorokan, kelelahan sampai turun berat badan, dan akhirnya infeksi berulang yang menyebabkan penyakit ini mematikan dan penderita dari penyakit ini bisa mati dalam kurun waktu tertentu. Karena dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk melawan infeksi-infeksi yang muncul di dalam tubuhnya. Banyak anggapan orang akan berkata bahwa orang-orang yang mengidap HIV AIDS ini itu karena dosa seksual, misalnya seks bebas. Sehingga orang yang tidak ada penyakit ini berhubungan seks dengan orang yang ada penyakit tersebut akhirnya menular karena hubungan seks bebas yang begitu berdosa ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya belum tentu HIV AIDS ini karena dari seks bebas. Bisa juga ditularkan dari jarum suntik yang tidak higienis, dari ibu yang menderita HIV AIDS, lalu hamil dari ibu kepada bayi, bayi itu memiliki virus ini, dan banyak hal lainnya. Nah, tahun 1995 di Amerika di North Carolina seorang pejabat pemerintah bernama Jesse Helms mengajukan pada pemerintah bahwa uang untuk penelitian HIV AIDS ini dihentikan saja. Karena penyebaran penyakit ini adalah karena moral manusia yang bobrok dan berdosa. Jadi kita nggak perlu lagi untuk meneliti, untuk bisa menyembuhkan, mengobati pasien yang menderita HIV AIDS. Nah sayangnya pejabat ini tidak mengerti beberapa fakta yang muncul, bahwa HIV AIDS bukan karena seks bebas saja. Pada saat itu ada 77 anak di bawah umur 13 tahun menderita AIDS. Di bawah umur 13 tahun banyak yang sakit AIDS. Bukan karena gaya hidup yang bebas, melainkan lahir karena virus tersebut, karena penyakit tersebut. Dalam beberapa tahun masa penelitian sudah ada 5.000 bayi di Amerika lahir dengan virus AIDS. 7.000 pasien lainnya terkena AIDS karena transfusi darah dan transplantasi organ yang kurang higienis. Dengan mengetahui alasan demikian, apakah seharusnya uang, waktu, usaha yang digunakan untuk menolong orang yang menderita penyakit tersebut harus dihentikan? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita sebagai manusia, kalau kita mengasihi sesama manusia, orang dengan penyakit apapun, kita harus usahakan untuk dia bisa sembuh, harus diusahakan. Perjuangan melawan sakit penyakit yang ada di bumi ini harus terus dilestarikan dan diusahakan. Itulah kenapa ada laboratorium, ada penelitian, ada riset terhadap berbagai macam penyakit, ada obat, ada dokter, ada apotek, ada klinik. Ini menunjukkan bahwa orang-orang berjuang untuk menyembuhkan penyakit dari orang yang lainnya.
Di kota Solo sendiri, Bapak Ibu saudara sekalian, kurang lebih ada 30 rumah sakit dengan banyak klinik maupun puskesmas. Ini berarti bahwa orang-orang itu tidak suka sakit. Orang-orang itu ingin hidup sehat, hidup baik-baik saja. Bukan buruk-buruk saja, bukan sakit. Kita semua ingin sehat. Ya, akhir-akhir ini juga musim sakit ya, Bapak Ibu saudara sekalian, musim flu, musim tipes, musim muntaber. Apakah kita diam saja kalau sakit? Udahlah sakit, ya diemin saja, nanti juga sembuh. Wah, belum tentu ya, bisa mati. Semua penyakit itu sebenarnya mematikan dan mengingatkan kita bahwa kita ini sementara dan bisa mati sebagai manusia. Ya, kadang-kadang saya akhirnya berpikir, yang penyakit heboh waktu dulu itu kemana ya si corona itu ya? Sekarang penyakitnya kok nggak muncul lagi ya. Tapi itu adalah anugerah Tuhan ya. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan pun mengizinkan ada satunya penyakit, munculnya penyakit, tetapi juga Tuhan izinkan untuk mengambil penyakit ya yang ada di bumi ini. Kesadaran manusia terhadap kesehatan tubuh adalah hal-hal yang umum yang diusahakan oleh umat manusia. Itu hal umum sekali. Bahkan Gary Solo sendiri pun sudah mulai ada virus kesehatan tubuh ya. Virus kesehatan tubuh maksudnya apa? Ya kita ada kegiatan-kegiatan olahraga demi kesehatan. Jadwal seminggu 2 kali pingpong. Seminggu 2 kali basket. Seminggu 2 kali workout ya. Demi apa Bapak Ibu saudara sekalian? Demi kesehatan tubuh. Untuk apa lagi? Ya. Olahraga untuk fun juga ya, untuk sehat. Berarti sehat secara tubuh, terus hatinya yang penting gembira seperti itu ya. Dan sudah banyak juga yang merasakan manfaat dari pingpong, basket, dan workout. Ya sudah mengatakan, wah saya sudah lebih sehat, sudah lebih berkeringat, sudah turun berat badan gitu ya. Wah senang sekali ya. Ada jemaat kita juga di luar jadwal gereja ya, bukan organisasi, kita semua kan bebas ya, punya kehidupan masing-masing, kehidupan personal. Ada jemaat yang suka jogging di Stadion Manahan, suka jogging di UNS, hiking di Kemuning ya, bisa ke atas, ke Tawangmangu, badminton bareng, berenang bareng, ya macam-macam olahraga lainnya. Saya dengar juga cerita ya, karena cukup sering diajak untuk berenang. Banyak orang tua sebelum memulai aktivitas di Solo ini lalu coba berenang ke Klaten yang banyak sumber mata air. Ya katanya Klaten itu ribuan sumber mata air, itu sebutannya ya. Tapi nggak tahu pastinya sumber mata airnya ada berapa. Berangkat subuh-subuh loh, subuh-subuh jam 4, jam 5, nyampe Klaten, berenang 1 jam, terus balik lagi. Ya, untuk apa? Karena saya sudah tuir, ya saya sudah tua. Saya sudah sadar umur, saya harus jaga kesehatan lebih baik lagi ya untuk kesehatan. Bahkan sekarang juga kita tahu ya Bapak Ibu saudara sekalian, ada profesi bukan saja ada dokter manusia, ada dokter hewan. Ya, pet care. Hotel untuk hewan pun ada ya, hotel untuk hewan silakan ya, mau hotel bertempat tinggal di sana bisa juga. Nanti juga ya Bapak Ibu saudara sekalian, saya pikir-pikir jangan-jangan nanti ada dokter tanaman juga ya. Terus kemudian saya iseng nyari di internet ada nggak dokter tanaman ya. Ternyata ada juga. Wis ono ya, sudah ada dokter tanaman. Institut Pertanian Bogor sudah ada dokter tanaman katanya. Lalu beberapa tahun lalu di Indonesia ada juga orang yang mengusahakan agar ada profesi dokter tanaman yang setara dengan dokter hewan, yang setara dengan dokter manusia. Kenapa dokter manusia saja yang lebih dihargai? Dokter hewan juga dong. Dokter tanaman juga dong. Wah, ada yang mengusahakan demikiannya supaya dibayarnya juga bisa lebih mahal. Jadi nanti ada kalanya kita punya tanaman, wah tanaman saya sakit, ya bawa ke dokter tanaman kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kesehatan adalah sesuatu yang dicari orang, bahkan manusia pun memikirkan kesehatan dari makhluk hidup. Ya, makhluk hidup ciptaan yang lebih bawah darinya saja manusia itu memperhatikan. Kesehatan anjingnya, kesehatan kucingnya, kenyamanan hidup binatangnya, tanamannya, akuariumnya, ikan-ikannya, dan lain-lain. Itu manusia bisa pikirkan loh. Ya, tapi apakah binatang itu bisa memperhatikan kesehatan binatang yang lainnya atau tanaman lainnya? Enggak. Kita punya akal budi yang dimana Tuhan memberikan perintah bahwa taklukkanlah semuanya itu. Kamu memikirkan kesehatanmu itu sudah bagus. Tetapi kamu juga bisa menaklukkan seluruh alam ciptaan Tuhan
Hewan, tumbuhan itu berdasarkan kemampuan akal budi yang Tuhan berikan. Kesehatan adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan kalau kita pikirkan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kesehatan tubuh itu adalah perintah Tuhan? Ya, jelas ini adalah perintah Tuhan. Menjaga kesehatan tubuh. Masa Tuhan perintahkan kita silakan sakit. Silakan tidak jaga kesehatan. Sudah mati aja cepat-cepat ya. Enggak. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita dan Dia pun memperhatikan kesehatan tubuh kita. Dan firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa Yohanes berkata kepada Gaius, aku sebagai penatua Gaius, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dan kenapa akhirnya orang-orang bisa mementingkan sesuatu hal yang lain dan bukan yang lain? Nah kuncinya adalah, misalkan ya, kita sangat mementingkan kesehatan tubuh kita. Nah kenapa kita betul-betul bisa mementingkan kesehatan tubuh kita, sedangkan rohani itu tidak diperhatikan? Atau sebaliknya, ada yang sangat mementingkan kerohanian, tapi kesehatan tubuhnya tidak diperhatikan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena orang bisa memiliki kemampuan yaitu menganggap sesuatu itu adalah hartanya. Kalau hartanya adalah kesehatan tubuh, dia pasti jaga kesehatan tubuh. Kalau hartanya adalah kesehatan rohani, pasti dia jaga semua kesehatan rohani, dia kerjakan. Kalau orang itu menganggap sesuatu itu hartanya, maka dia akan sangat mementingkan hal tersebut. Ya, Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. For where your treasure is, there your heart will be also. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Allah mengasihi tubuh kita. Allah mengasihi jiwa kita. Allah memperhatikan jasmani kita. Allah juga memperhatikan rohani kita. Manusia yang mengikuti teladan Allah harus memikirkan dua hal ini. Kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Anggap dua-duanya itu berharga. Jangan salah satunya saja. Kita seringkali menganggap satu saja yang berharga, yaitu kesehatan jasmani. Olahraga terus. Gak pernah baca firman, gak pernah berdoa. Ada orang yang mementingkan kesehatan rohani saja. Baca Alkitab terus, berdoa terus. Gak pernah olahraga. Ya, gak pernah jaga kesehatan, makannya sembarangan. Wah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan firman Tuhan supaya kita itu hidup dengan kepenuhan dari firman Tuhan itu sendiri, yaitu seperti Allah. Maka sangat penting untuk menetapkan hati kita. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang kita anggap itu berharga? Apa yang paling kita anggap berharga? Apa yang seharusnya kita anggap berharga? Sekarang kita anggap berharga itu apa sih? Uang? Handphone? Game? Keinginan kita? Seks? Kita harus memikirkan bahwa apa yang seharusnya saya anggap berharga dalam hidup saya, dan itu akan membimbing kita untuk bisa mementingkan hal tersebut dan juga mengusahakannya. Sebagai manusia berdosa, pada dasarnya kita sudah mati rohani. Karena kita sudah melawan Tuhan, kita sudah tidak taat kepada Tuhan. Maka sebenarnya, apa yang bisa manusia berdosa anggap berharga? Apa yang bisa kita anggap berharga Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti bukan Tuhan. Maka jangan kaget kalau kita tanya manusia berdosa, apa sih yang paling berharga dalam hidupmu? Terus jawabannya adalah uang. Gak usah kaget. Wajar. Karena apa? Manusia berdosa. Tapi kalau kita tanya orang, apa sih yang paling kamu anggap berharga? Tuhan. Wah, kaget. Baru kaget. Kok bisa ya? Kamu tuh berdosa kok. Ya, kamu itu adalah manusia berdosa seperti aku kok. Kok bisa anggap yang paling berharga Tuhan? Firman Tuhan. Nah, sekarang kita bisa cek hati kita. Apa yang kita paling anggap berharga? Kalau Tuhan, kalau firman Tuhan, kalau Yesus Kristus, kagetlah terhadap diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar.
Manusia berdosa itu menganggap diri yang paling berharga. Cinta akan uang, cinta akan diri, ego yang paling berharga, itulah harta orang berdosa. Sebab kecenderungan manusia berdosa adalah berdosa. Maka dosalah yang sebenarnya menjadi harta kita. Nah sekarang kita sudah mendapatkan harta yang jauh lebih berharga daripada dosa, yaitu Yesus Kristus. Maka berperilakulah dengan benar. Tadi firman Tuhan, bacaan bertanggapan sangat bagus sekali, bahwa Tuhan menginginkan kita di jalan yang benar. Bahkan bukan saja itu, Tuhan menyediakan kita supaya hidup benar, di jalan yang benar. Wah, itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa mementingkan sesuatu yang benar sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Maka bersyukur ya kalau kita bisa menganggap hal yang berharga itu adalah Tuhan dan Yesus Kristus. Yang menganggap bahwa diri, dosa adalah hal yang paling berharga, itu adalah harta, itu adalah manusia lama. Manusia yang berdosa. Orang Kristen, Alkitab katakan bahwa kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Manusia baru memiliki harta yang baru, yaitu Yesus Kristus. Harta dari manusia yang lama adalah keberdosaan dan keinginan dirinya sendiri. Hati yang tidak taat. Tetapi harta bagi manusia yang baru, yaitu adalah pribadi dan karya Yesus Kristus. Itulah yang menjadi pusat hidup kita. Itulah yang menjadi hal yang bagi kita itu sangat penting, yaitu ketika saya bisa mengenal Yesus dan mengikuti teladan Yesus Kristus dalam hidup saya. Rasul Yohanes menamakan dirinya sebagai penatua, pemimpin gereja, mengatakan kepada Gaius yang adalah orang Kristen yang sangat dikasihinya, yaitu dia sangat berharap dan sangat berdoa bahwa agar orang-orang Kristen mengingat jati diri mereka sebagai manusia yang baru. Ya, ingat kamu itu manusia yang baru, kamu harus sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Kamu punya harta yang baru, yaitu Yesus Kristus. Kamu punya kecenderungan yang baru, yaitu taat kepada firman Tuhan. Anggap ini adalah manusia lama, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Manusia berdosa tanpa Kristus itu kecenderungannya selalu berdosa, cenderung kan. Kalau Tuhan lepas, dia akan terus jatuh dalam dosa, cenderung. Tapi kalau manusia baru, harusnya cenderungnya itu adalah bukan ke sini, ke dosa, tapi ke Kristus, ketaatan. Kita bisa jatuh ke dalam dosa, tapi kecenderungan kita itu harusnya taat. Karena apa? Manusia baru kok. Kita punya harta yang baru, bukan dosa, melainkan Yesus Kristus. Kalau manusia berdosa kecenderungannya adalah melakukan dosa, manusia baru di dalam Kristus harusnya kecenderungannya adalah melakukan ketaatan. Sampai nanti masuk surga baru kita taat, tidak pernah berdosa lagi. Kalau sudah di surga. Tapi ketika kita ada di bumi ini harusnya ya kecenderungan kita itu taat. Kenapa? Kristus. Roh Kudus itu menguduskan, bukan menginginkan kita jatuh dalam dosa. Maka kecenderungan kita itu taat, ikut Tuhan. Menyangkal diri mengikuti Yesus, ya, memikul salib. Kamu harus memuliakan Tuhan dengan seluruh hidupmu. Yohanes katakan demikian, sehatlah jasmani maupun rohani. Untuk sehat jasmani, tentu Alkitab tidak jelaskan ya, bagaimana nih supaya hidup sehat. Ya, turun berat badan dalam 2 bulan misalkan ya, tidak ada di Alkitab ya, bagaimana caranya turun berat badan ya. Tapi dia berharap agar orang-orang Kristen itu sehat jasmaninya juga. Jadi tidak salah ya Bapak Ibu sekalian, ayo kita main pingpong, badminton, basket, ayo workout. Tapi tidak salah juga kalau hamba Tuhan ya atau pengurus mengatakan ayo ikut PA Rabu ya. Ayo ikut Sriska, enggak ada salah kok. Karena itu sehat rohani, sehat jasmani, ya kurang lebih kita anggap demikian ya, itu demi kebaikan kita. Ya, Paulus sendiri mengatakan bahwa baik aku makan, baik aku minum, itu semua aku lakukan demi kemuliaan Tuhan. Kenapa kita makan? Demi supaya bisa fokus ibadah. Itu kan bisa kan memuliakan Tuhan. Kenapa aku minum? Supaya nanti khotbahnya lancar misalkan gitu ya. Nyanyinya lancar. Itu aku minum karena untuk memuliakan Tuhan. Tidur pun sama. Kenapa hari Sabtu tidur lebih awal? Supaya di hari Minggu bisa beribadah dengan fresh, gak ngantuk-ngantuk. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Yohanes jelaskan kepada Gaius demikian, kamu harus sehat jasmani, sehat rohani demi memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kamu saja.
Alkitab sendiri memang bukan buku kesehatan jasmani, Bapak Ibu sekalian, melainkan buku kesehatan rohani. Secara prinsip tujuan Alkitab itu ditulis hanya ada dua. Ini perhatikan ya. Kalau kita baca Alkitab, seluruh Alkitab itu punya dua fungsi utama di dalam waktu kita membaca Alkitab. Yang pertama adalah menunjukkan jalan keselamatan itu di dalam siapa dan bagaimana. Keselamatan jiwa manusia yang berdosa, ini fungsi utama dari Alkitab. Alkitab punya fungsi, kamu mau selamat, baca Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Orang berdosa bisa selamat, bagaimana caranya? Dosanya diampuni oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang tanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib, maka kita bisa diselamatkan hanya karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mau diselamatkan, gak bisa dengan usaha kamu. Harus diberi oleh Allah. Bagaimana supaya diberi oleh Allah? Kedaulatan Tuhan. Bagaimana supaya diberi oleh Allah? Kita hanya bisa berdoa kepada Dia, Tuhan beri aku keselamatan, berikan aku iman. Itu fungsi utama dari Alkitab. Yang pertama adalah keselamatan jiwa, yang kedua adalah kesalehan hidup. Pengudusan. Dua doktrin ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikut Sriska, apa sih tujuan Alkitab ditulis? Yaitu pertama doktrin keselamatan, yang kedua adalah doktrin pengudusan. Sudah selamat, hidup kudus. Hidup kudus memberitakan keselamatan bagi orang lain. Orang lain selamat, hidup kudus. Hidup kudus memberitakan keselamatan bagi orang lain. Tuhan kasih anugerah lewat pemberitaan firman Tuhan. Dia selamat, hidup kudus. Itulah kerajaan surga di bumi ini. Ya, kerajaan surga di bumi ini bergerak melalui orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa Alkitab ada, itu adalah nafas Allah. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini bicara soal kesalehan hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita baca Alkitab, kita kan gak akan nemu bagaimana sehat jasmani. Tapi waktu kita baca Alkitab, kita akan menemukan bagaimana sehat rohani. Ya. Dalam rohani yang sehat, tetapi kalau kita pikirkan lagi, kalau kita betul-betul rohani kita sehat, uniknya orang tersebut akan mementingkan kesehatan jasmaninya juga. Karena apa? Alkitab katakan, baik makan maupun minum, kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya harus jaga makanan saya harus jaga minuman saya harus jaga istirahat tidur saya harus cukup. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan dengan tubuh saya yang sehat. Apakah bisa melayani Tuhan di rumah sakit? Bisa, doa, terbatas. Ketika dikunjungi mungkin kita memberikan kekuatan kepada orang yang dikunjungi, bisa melayani, tapi sangat terbatas. Ya, maka dari itu kesehatan tubuh penting supaya kita bisa melayani Tuhan dengan lebih leluasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting ya, agar rohani kita itu menjadi sehat. Tetapi kita juga tahu bahwa manusia berdosa sebenarnya rohaninya bagaimana. Alkitab katakan bahwa kamu itu sudah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran kamu. Maka kunci untuk bisa rohaninya hidup bukan dari kita. Itu hanya dari Roh Kudus yang melahir kembalikan kita. Tetapi ketika kita rohaninya sudah hidup, kita menjadi bayi rohani sebutannya ya. Bayi rohani, nah itu ada usaha dari kita juga supaya hidup kita tuh sehat. Ya, baik kalau nggak ada usaha dari dia untuk bisa makan, minum air susu, mati. Meskipun sudah disediakan, sudah ada air susu, sudah ada ibu yang sangat mengasihi bayi tersebut. Kalau bayi itu tidak mau makan, nggak akan hidup. Sakit, mati. Maka dari itu demikian gambaran dari rohani kita. Untuk bisa rohani orang itu percaya kepada Kristus, bukan usaha manusia, itu hanya karena anugerah Tuhan, sehingga melahir kembalikan orang tersebut, rohaninya hidup. Tetapi setelah hidup, ada tanggung jawab kita juga supaya bagaimana rohani kita sehat, gak sakit. Uniknya, Bapak Ibu sekalian, uniknya ya, baiknya Tuhan adalah ketika kita rohaninya pertama kali hidup, itu Roh Kudus kan memeteraikan. Ya, seperti meterai, atau seperti kalau di dalam Alkitab itu gambaran meterai adalah
seperti besi panas yang ditempelkan kepada pantatnya ternak kayak gitu ya. Pes, apakah bisa hilang meterai itu, cap itu? Gak bisa. Demikian keselamatan kita di dalam Kristus. Kalau kita sudah betul-betul dilahir kembalikan oleh Roh Kudus sudah nempel sama kita. Apakah Roh Kudus itu bisa hilang meterainya itu? Uniknya, Tuhan tidak mau pelin-pelan. Kalau sudah Roh Kudus lahir baru kan, orang itu tidak mungkin hilang keselamatan. Karena seperti materai kok. Alkitab katakan Roh Kudus itu materai, jaminan keselamatan. Maka dari itu ketika kita sudah hidup, tanggung jawab kita adalah bertumbuh. Paling banter Bapak Ibu Saudara, kita kritis, sakit rohani kritis, tapi nggak akan pernah mati. Oh, itu anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kamu sudah selamat, kamu akan dipelihara oleh Roh Kudus, kamu bisa jatuh dalam dosa, tetapi kehidupanmu akan terus bertumbuh. Naik turun, tapi dimulai dari kelahiran kembali titik nol, kamu akan bertumbuh bersama dengan Tuhan, tidak akan mati lagi. Kamu akan hidup selamanya, itulah hidup kekal. Sudah diberikan kepada kita, gak mungkin hilang. Gak mungkin bisa kita, saya berdosa terus, saya pasti bisa menghilangkan hidup kekal. Enggak, karena Roh Kudus sudah jadi meterai dalam hidup kita. Sekarang, ya, kita hidup dalam kasih karunia Kristus. Nah, yang kita harus inginkan adalah kita hidup sehat. Ya, jangan sakit-sakitan, jangan kritis. Memang tidak akan mati, tapi apakah hidup yang tidak akan mati, yang sakit-sakitan, yang tidak produktif, tidak efektif, tidak efisien, itu berkenan di hati Tuhan? Tentu tidak ya. Kalau kita punya anak pun kita ingin anak kita sukses, ya, bekerja. Nah itu pandangan dunia ya. Kita pikirannya adalah kesuksesan jasmani. Padahal harusnya kita berharap anak-anak kita itu takut akan Tuhan, rajin ke gereja, ya sungguh-sungguh beribadah, bisa persembahan, bisa perpuluhan. Jangan jadi orang yang duniawi, pikirnya jasmani saja. Itu doa kita ya sebagai orang tua. Orang tua saja ingin anaknya maju kok. Kalau orang tua S1, anak S2 lah. Kalau orang tua S2, nah ini kebangetan ya. Anak S3 ya, wah memang S3 gampang ya. Nah Bapak Ibu sekalian ya, tapi intinya orang tua ingin selalu maju. Nah Tuhan adalah Allah kita. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah diadopsi di dalam Kristus. Tuhan pasti menginginkan kita maju. Apa yang sudah Tuhan berikan, dia tidak ambil, yaitu keselamatan ya. Dan Tuhan ingin kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Nah bagaimana pertanyaannya agar rohani kita itu sehat selalu, tidak sakit-sakitan. Kalau mati tidak mungkin, karena Tuhan sudah janji ya, barang siapa percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah bagaimana agar kita sebagai orang Kristen menghargai roh, ya jiwa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Supaya roh ini bisa senantiasa sehat seperti apa yang diharapkan oleh Rasul Yohanes. Nah setidaknya Bapak Ibu sekalian ya, ada 3 hal yang dapat menolong kita untuk memiliki rohani yang sehat. Tentu ya, kita bisa melakukan hal-hal baik, hal-hal ketaatan, hal-hal yang bermanfaat bagi rohani kita itu karena pertolongan Roh Kudus. Jangan lupa ya, waktu kita dituntut tanggung jawab manusia, ya presaposisi kita, asumsi kita, komitmen dasar kita adalah itu karena pertolongan Roh Kudus, bukan karena kita mampu. Karena kita berdosa kok. Tapi kalau kita disuruh, ayo taat, memikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri, itu karena pertolongan Roh Kudus kita bisa lakukan hal tersebut. Maka waktu kita dikatakan 3 cara bagaimana kita memiliki rohani yang sehat, kita harus ingat itu sudah dalam penopangan Roh Kudus. Roh Kudus sudah menyediakan segala sesuatunya supaya kita bisa melakukan firman. Ya, Roh Kudus menguatkan kita. Nah, saya paralelkan dengan hidup sehat jasmani. Kalau hidup sehat jasmani, ya kurang lebih lah ada 3 hal juga. Makan, minum yang sehat, ya kan? Terus yang kedua adalah bergerak. Bergerak ini bisa bekerja maupun olahraga, itu menyehatkan tubuh. Ya kalau orang malas bekerja pasti lama-lama sakit dia. Kalau malas olahraga juga sakit. Ya. Terus yang ketiga adalah istirahat, tidur ya. Ini 3 hal yang menyehatkan jasmani kita. Makan minuman yang sehat, ya makan dan minum minuman yang sehat dan lain ya. Terus kemudian bergerak, terus istirahat.
Yang pertama adalah bicara soal mulut kita ya. Bagaimana supaya sehat rohani, yaitu pertama adalah mengecap kebaikan Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan, kecaplah kebaikan Tuhan. Lihatlah kebaikan Tuhan. Itu yang membuat kita tuh rohaninya sehat. God is good all the time. Segala penderitaan, segala situasi, segala hal yang membuat kesedihan, bahkan kelihatannya dunia begitu kacau, God is good all the time. Kita nggak akan rasa Tuhan itu jahat, kita nggak akan rasa dunia ini di luar kendali Tuhan. Karena Tuhan tetap baik sekalipun apapun yang terjadi. Mengecap kebaikan Tuhan adalah pertama-tama kali seperti seorang bayi yang baru lahir mengecap air susu ibunya. Kita pun sama. Kita pernah bayi rohani. Ketika kita percaya Kristus, apa yang kita kecap? Apa yang kita makan? Apa yang kita rasakan? Kebaikan Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu yang pertama kali kita rasakan. Tuhan, kok Tuhan Yesus mau sih mati bagi saya, mengampuni dosa saya. Kita kecap kebaikan Tuhan, itu jangan dilupakan. 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, tentu dalam kerohanian kita juga, kita tidak selalu jadi bayi rohani. Kita bisa menjadi dewasa, kita ingin jadi dewasa di dalam kerohanian kita. Akan tetapi hati seorang bayi, kita harus ingat. Hati seorang bayi itu apa, Bapak Ibu sekalian? Bayi itu bergantung pada orang tuanya. Dia ingin cari makanan, dia ingin hidup, dia ingin menikmati hidup, dia ingin bertumbuh. Itu jangan dilupakan meskipun kita sudah besar. Bayi saja ngerti kok. Nah ini hikmat dari bayi ya Bapak Ibu sekalian. Jangan pikir kita tidak bisa belajar dari bayi. Jangan pikir selalu pikirnya belajar dari orang tua. Kita bisa belajar dari bayi sekalipun yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan bentuk dan akhirnya dilahirkan ke dalam dunia ini. Bayi itu punya hati yang selalu mau dekat dengan pemberi hidupnya. Bayi itu selalu ingin mengecap rasa supaya dia bisa menikmati hidup. Dia ingin bertumbuh, dia ingin bergantung kepada sang pemberi hidup. Ya, itu orang tua kan. Bagaimanapun tetap ya, orang tua adalah second cause, betul. Kalau tanpa orang tua, anak nggak ada. Tanpa papa mama, tanpa suami istri melakukan hubungan, maka nggak mungkin ada anak. Tetapi kita tahu bahwa seluruh kehidupan itu asalnya dari Tuhan. Tuhan mau pakai manusia untuk melahirkan manusia yang lainnya. Demikian hati kita seperti seorang bayi rohani. Kita nggak mengatakan bahwa khotbah ini saya sudah tahu. Enggak, kita senang dengar khotbah yang memang Alkitab. Oh, keselamatan itu anugerah Tuhan. Senang, terima. Udah tahu kok sejak saya percaya Yesus sudah tahu juga, nggak apa-apa. Bayi itu tetap makan. Yang dia rasa memang enak. Dan itu memang enak firman Tuhan. Mana mungkin kita berani katakan ya, firman Tuhan ini nggak enak, nggak bener nih ya, nggak sesuai dengan keinginan saya, nggak bisa. Kita dengar khotbah apapun, kalau itu memang benar, ya sudah dimakan. Itu hati seorang bayi, selalu bergantung pada Tuhan. Tuhan kasih apa, ya saya mau terima. Bergantung, ingin terus pada air susu yang murni dan yang rohani. Nah, itu kita dapat dipelihara terus, rohani kita sehat. Meskipun kita sudah jadi Kristen begitu lama, tapi kita senang dengar ajaran firman Tuhan apapun itu. Kalau betul firman Tuhan. Tapi kalau bukan firman Tuhan, nah itu kita boleh jengkel-jengkel ya. Ini pendeta Kristen kok nggak ngajarin Kristen ya. Pendeta Kristen kok nggak jelasin Alkitab, jelasinnya diri sendiri, kesaksian kan relatif ya. Itu pengalaman bersama Tuhan tidak bisa menjadi doktrin. Nah kita boleh ngomel, mengeluh, tapi kita doakan mereka kan yang ada kelemahan. Tapi kalau betul-betul ajaran firman Tuhan, terima ya dengan hati yang murni. Yesus berkata bahwa ya bukan saja kita mengecap kebaikan Tuhan, tapi Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku ke dunia ini, yaitu menyelesaikan tugas yang Dia berikan kepadaku. Bicara soal rohani yang sehat, bukan saja mengecap kebaikan Tuhan. Oh Tuhan kasih firman di ibadah minggu ini,
Tuhan kasih Alkitab di setiap hari kehidupan saya, ada Alkitab di samping saya, Tuhan baik. Tapi bukan saja itu, ya, yang namanya sehat rohani adalah menganggap bahwa setiap tugas dari Tuhan, setiap pelayanan dari Tuhan, setiap kehendak dari Tuhan, itu adalah makananku. Maka waktu kita dibacakan warta ya Tuhan tawarkan makanan kan. Wah, ada pembinaan hamba Tuhan daerah, kebaktian Paskah, kebaktian kebangunan rohani, ya Paskah sekolah minggu. Tuhan tawarin makanan, bukan tugas, bukan ya beban ya. Memang tugas betul ya. Tapi Tuhan kasih makanan. Kamu mau sehat rohani? Kamu sudah kecap kebaikan Tuhan, kamu sekarang lakukan kehendak Tuhan. Waktu kamu lakukan kehendak Tuhan, kamu memakan. Ya, memakan itu adalah makanan dari Tuhan yang menguatkan jiwamu. Maka Bapak Ibu sekalian, seorang hamba Tuhan yang sejati, seorang hamba Tuhan yang betul-betul takut akan Tuhan, pasti rohaninya sehat sekali. Kenapa? Dia makan terus kok, makan kehendak Tuhan terus kok. Makanan itu membuat dia kuat, makanan itu membuat dia sehat. Maka jangan takut kalau akhirnya ya ada hamba Tuhan yang kelihatannya baik, terus kemudian jatuh dalam dosa, itu sebenarnya bukan sehat. Ya. Dia sedang sakit. Tapi kalau betul hamba Tuhannya sehat betul-betul, dia makan kehendak Tuhan kok. Kehendak Tuhan, tugas dari Tuhan adalah kehendak Tuhan, dia akan terus kuat, dia akan terus bertumbuh. Ya, kalau kita lihat prinsip ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan kehendak Bapa berarti makanan rohani bagi hidup kita. Ya, kita kecap kebaikan Tuhan, kita makan kehendak Tuhan, dan Yesus katakan bahwa akulah roti hidup, akulah air hidup. Berarti kita memperoleh kekuatan untuk hidup dan melayani Tuhan dari Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal makanan yang sehat bagi rohani kita, Bapak Ibu sekalian. Pertama, ajaran yang sesuai firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Yang kedua adalah melakukan kehendak Bapa di surga, dan yang ketiga adalah pribadi Yesus Kristus. Itu adalah makanan dan minuman rohani yang menyehatkan hidup kita. Itu yang pertama. Ya, bagaimana kita memikirkan makanan dan minuman secara rohani. Yang kedua adalah bagaimana kita bergerak. Nah, saya ambil lihat di dalam perikop yang sudah kita baca barusan. Ini adalah wujud bagaimana kita menyehatkan rohani kita, yaitu apa? Bergerak. Yohanes menggunakan suatu istilah yang sangat bagus tentang gerakan, yaitu apa? Berjalan di dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan Rasul Yohanes, dia katakan walking in truth. Sebenarnya walking in truth itu apa sih? Ya agak sulit mengerti kalimat ini. Kalau kita dikatakan, kamu ngerti nggak arti dari jalan dalam lembah kekelaman? Itu mungkin kita mengerti ya. Pokoknya kita jalan di dalam kondisi yang sulit, kondisi terpuruk kita di bawah, itu kita ngerti. Jalan di dalam gua, ngerti kan? Oh, gua ya menutupi kita, gua. Kita di dalamnya, ya. Jalan di dalam air di Cokrotulung misalkan ya. Jalan di dalam air di Cokrotulung kita ngerti. Tapi waktu kita ditanya jalan di dalam kebenaran, kita ngerti nggak ini ya? Agak susah. Memang hal rohani itu lebih susah daripada hal jasmani, ya, untuk bisa mengertinya. Yang susah dimengerti sebenarnya bukan jalannya, karena setiap hari kita jalan ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang tidak pernah jalan, kecuali ada kelemahan tubuh ya. Apalagi kalau kita mau hidup sehat, katanya harus jalan kaki itu 10.000 langkah. Wah, ini kita sudah sangat mengerti tentang jalan, gitu ya. Yang susah kita mengerti adalah kebenaran. What is truth? Apa itu kebenaran? Di zaman sekarang yang pluralisme, relativisme menganggap bahwa agamamu itu benar, agamaku benar. Itu pluralisme ya. Semua ada kebenarannya masing-masing, kamu jangan ganggu saya jangan ganggu kamu. Kebenaran masing-masing. Apakah itu kebenaran? Ya. Lalu mengatakan bahwa relativisme, benar itu relatif. 2 tambah 2, 4 itu relatif. Itu kamu sekolah di mana? Indonesia ya. Kalau sekolah di luar negeri 2 tambah 2 itu 5. Ini kebenaran saya. Wah, susah ya kalau kayak gitu ya, menganggap bahwa kebenaran itu relatif. Wah, yang kamu anggap benar itu kamu. Kalau saya enggak, beda. Oh, ini adalah zaman sekarang yang begitu mengerikan. Kebenaran itu relatif, tidak ada kebenaran absolut. Padahal waktu katakan bahwa kebenaran itu relatif, itu pun absolut, ya kan? Relatif. Kebenaran itu absolut juga.
Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat dipusingkan, sangat dibingungkan dengan di manakah kebenaran yang sejati. Tapi bagi orang Kristen kita bersyukur bahwa kebenaran yang absolut adalah dari Alkitab saja. Ya. Lalu bagaimana kita memandang kebenaran-kebenaran lain di luar Alkitab? Misalkan seperti tadi ya, matematika, kimia, fisika, itu kan benar, tapi Alkitab nggak ajarkan hal tersebut kan ya. Nah bagaimana kita memahaminya? Alkitab pun menjelaskan bahwa itu wahyu umum. All truth is God's truth. Semua kebenaran itu kebenarannya milik Allah kok. Jadi orang pun ada kebenaran, tapi itu kebenaran secara wahyu umum, ya, pengetahuan yang Tuhan berikan pada manusia secara umum. Tetapi kata Yunani dari kebenaran yang Yohanes katakan adalah aletheia. Maka saya sangat suka sekali ya, ada gereja yang namanya aletheia. Wah itu sangat luar biasa. Dia menjunjung kebenaran, truth yang pasti, fakta yang sejati, yang mengacu kepada Yesus Kristus. Ini bukan bicara soal kebenaran moralitas. Kamu hidup benar, itu menurut kamu misalkan ya, hidup benar itu ini dan itu. Tapi ini bicara soal kebenaran yang mutlak bagi semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tuh kebenaran mutlak, absolut, aletheia, truth. Barang siapa tidak mengaku Yesus Tuhan, ya dia akan menerima konsekuensinya. Yesus Tuhan meskipun diakui ataupun tidak diakui oleh orang. Yesus adalah Tuhan. Ini kebenaran pasti. Ini bukan bicara soal kebenaran moral atau nasihat-nasihat umum yang spekulatif, bukan. Tetapi ini kebenaran yang betul adalah benar. Yesus adalah perwujudan dari kebenaran itu sendiri. Karena Yesus satu-satunya manusia yang pernah mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku ini benar. Kamu tidak mengakui Yesus Tuhan, berarti kamu anggap Yesus itu salah. Yesus bukan jalan, Yesus kesalahan, Yesus bukan hidup. Dengan demikian orang tersebut akan menerima konsekuensi dari apa yang dia imani. Yesus katakan dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya betul, karena dia adalah Tuhan kok. Dan demikianlah kehidupan Kristen kita. Berjalan dalam kebenaran berarti apa? Pola hidup kita harus berdasarkan pola hidup Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Selaras dan konsisten dengan cara hidup Yesus. Itulah pengikut Yesus. Itulah arti menjadi Kristen. Berjalan dalam kebenaran. Mengikuti truth. Mengikuti Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Yesuslah kebenaran kita. Dan kita harus berjalan di jalannya. Berjalan dalam kebenaran bukan sekedar mengatakan kebenaran, tetapi juga menerapkan kebiasaan Yesus dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita menerapkan kebiasaan Yesus dalam hidup kita dengan mengetahui apa yang Alkitab jelaskan tentang Yesus Kristus. Maka waktu kita ditanya, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang bicara soal kebenaran ya. Misalkan, siapakah Allah yang benar? Harus ada satu. Gak boleh katakan, dia benar Allahnya, saya juga benar. Apakah itu kebenaran? Semua benar. Apakah itu kebenaran? Siapa Allah yang benar? Bagaimana memahami manusia yang benar? Jalan keselamatan yang benar itu yang mana? Gereja yang benar itu mana? Perbuatan dan perkataan yang benar itu seperti apa? Alkitab mengatakan yang benar adalah di dalam Alkitab. Tapi jangan lupa ya, kalau kita fokus selalu kepada kebenaran, nanti lama-lama kita bisa juga, maksudnya tidak diimbangi dengan kasih ya. Lama-lama kita menjadi orang reform yang Farisi. Orang reform Farisi ya, ini julukan baru ya. Orang reform betul, tahu benar semua, tapi lupa kasih. Yang penting tahu benar, ngomong ini, tapi nggak ada empati, nggak ada inkarnasi, nggak ada memahami orang. Kita perlu belajar menjadi, ada istilah ya dari jemaat mengatakan bahwa di dalam kehidupan gereja itu ada good cop, bad cop ya. Ada polisi yang jahat. Oh ini yang benar nih. Wah, semua benar, semua harus Alkitab ya. Ini Farisi banget ya. Tapi ada good cop itu sudahlah ya,
Ada toleransi, udah nggak apa-apa, yang penting belajar firman dulu. Ada yang menolong sesama, ayo menjangkau dulu, tapi ada juga yang bad cop, dah tolak aja. Ya kalau memang dia tidak layak di GRI, nggak perlu ke GRI, misalkan kayak gitu ya. Tapi yang good cop ini, sudahlah. Justru orang kan menerima yang tidak layak kan, Tuhan ya. Tuhan itu menerima yang tidak layak. Orang yang tidak layak itu kita terima. Wah susah ya Bapak Ibu sekalian. Nah maka orang Kristen itu harus seimbang di dalam kebenaran maupun kasih. Kita jalankan kebenaran itu karena kasih kepada Kristus, bukan asal tahu yang benar. Truth itu kita tahu kok, bukan. Tapi kita seimbang. Yang terlalu jatuh ya, dalam arti terlalu fokus ke kebenaran lupa kasih, ya ingat kasih. Yang terlalu fokus kasih, akhirnya manjain orang, akhirnya dimanfaatin orang, ingat kebenaran. Ini prinsip ini tidak boleh kita lupa. Kebenaran dan kasih ini memberikan kita bijaksana sebagai orang Kristen. Jalan dalam kebenaran berarti hidup sesuai firman Tuhan. Kasih tahu yang benar, tapi jangan lupa juga kasihi dia. Ya, memberikan kebenaran tapi mengasihi dia juga. Inilah sukacita dari orang Kristen. Ada kalanya orang memang harus ditegasin, kasih kebenaran. Nih kebenaran. Mau tolak, mau percaya, mau terima, terserah kamu. Tapi ada kalanya juga kita menyatakan inilah kebenaran. Coba yuk mengerti yuk kebenaran. Saya lesin deh, saya ajarin deh kebenaran itu seperti apa. Ya kita mengasihi mereka. Ketika seseorang hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, dia sedang walking in truth, berjalan dalam kebenaran. Seseorang yang berjalan dalam kebenaran adalah orang yang belajar doktrin yang benar, menjadi pelaku firman bukan hanya pendengar, dan juga mengenal pribadi Yesus Kristus. Inilah orang yang bergerak rohaninya ya. Sehat rohani berarti apa? Bergerak. Orang yang bergerak maksudnya apa? Jalan dalam kebenaran. Belajar doktrin yang benar, menjadi pelaku firman bukan pendengar saja, dan betul-betul mengenal pribadi Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ketiga tentang sehat rohani, ya adalah berdoa dan ibadah minggu. Ini adalah hal yang menyehatkan rohani kita. Berdoa dan ibadah minggu. Berdoa pada Tuhan berarti apa? Memuji Tuhan, memohon kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, senantiasa berelasi dengan Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan juga bergumul bersama dengan Tuhan. Mungkin hal yang kita asing dengan definisi doa adalah ini, yaitu cerita kepada Tuhan. Itu adalah doa juga. Cerita sesuatu kepada Tuhan. Meskipun Tuhan Allah yang Maha Tahu ya. Tapi kita itu berdoa itu berarti apa? Bukan cuma memohon. Seringkali kita mohon-mohon juga capek ya, dimohon-mohonin orang. Ya. Kita di WA-in orang, mohon ini, bantuan ya, beli barang saya, tolong promosi. Kita juga capek kan dimohon-mohonin oleh orang, males kayaknya ya, capek nih. Tapi kalau diceritain oleh orang, senang nggak Bapak Ibu sekalian? Saya mau cerita sesuatu nih ke kamu. Ya, wah, gosip-gosip ya. Yang mau dengar cerita udah pasang antenanya ya, telinga 2 untuk mendengar gitu ya. Mulut 1 untuk berbicara. Berarti kan harus lebih banyak mendengar. Saya mau dengar ya, apa cerita kamu gitu ya. Tapi bukan itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Waktu kita cerita kepada Tuhan, ya kita itu menunjukkan bahwa kita percaya pada Tuhan. Cerita kita nggak bocor kok. Cerita ke orang lain tuh bisa bocor, jadi gosip. Ya, digosok makin sip gitu ya. Itu gosip kan. Perkataannya dikasih bumbu-bumbu lagi, pedas, manis, garam ya, dan lain-lain betul-betul ya dipoles. Ini nih beritanya demikian gitu ya. Dosanya begini ditambah-tambahin. Wah, kacau ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau kita cerita kepada Tuhan, Tuhan, saya ada masalah, saya lagi sakit. Karena sakit, saya nggak bisa pelayanan mungkin, saya nggak bisa sekolah. Cerita aja, kenapa sih susahnya cerita gitu ya. Cerita itu menyehatkan mental juga secara jasmani ya. Tetapi bukan saja menyehatkan mental secara jasmani, tetapi cerita itu juga adalah menyehatkan rohani kita. Supaya kita terhubung dengan Tuhan, ceritalah ke Tuhan pertama-tama. Gak usah cerita ke sahabat dulu, gak usah cerita ke orang tua dulu, gak usah cerita ke hamba Tuhan dulu, ceritalah dulu kepada Tuhan, kepada Kristus.
Itu namanya berdoa. Berdoa, doa Bapa kami. Jangan cuma hari Minggu saja doa Bapa kami ya. Ketika liturgis hari kata berdoa doa Bapa kami, enggak lah. Ya hari Rabu boleh. Ya kalau kita ingat ya boleh gitu ya. Tapi jangan lupa doa. Ada yang menyimpulkan bahwa aspek doa dalam doa Bapa kami itu adalah Acts. Ya, kisah para rasul, kurang lebih gitu ya kalau di dalam Alkitab kan Acts itu bahasa Inggris dari tindakan-tindakan atau action-action, aksi-aksi yang menunjuk kepada kisah para rasul. Tapi doa Bapa kami juga punya pola X, adoration, A-nya, C-nya confession, T-nya itu thanksgiving, S-nya supplication. Ya, adoration, kita memuji Tuhan, itu doa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita doa tuh jangan cuman Tuhan mohon, Tuhan minta, jangan. Pujilah Tuhan. Tuhan Engkau baik, Engkau gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membimbing aku ke air yang tenang ya. Menolong aku ke padang yang berumput hijau, menyegarkan jiwaku. Engkau menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita memuji aja. Ya, tapi juga boleh gabungan lah ya, memuji Tuhan, kita juga mengakui dosa-dosa kita. Hari ini saya punya dosa yang tahu pasti bahwa itu adalah dosa, itu saya tahu, saya dosa ini Tuhan. Saya berbohong, saya membenci sesama, ampuni dosa-dosa saya. Cerita ke Tuhan ya. Thanksgiving, saya bersyukur hari ini boleh ibadah minggu Tuhan. Ya boleh mendengarkan firman, boleh diingatkan tentang sehat jasmani dan rohani gitu ya. Ngomonglah ke Tuhan ya, kenapa kita nggak ngomong ke Tuhan, cerita ke Tuhan gitu ya. Kita memohon, itu adalah berdoa dan ibadah minggu bicara soal rest. Bapak Ibu sekalian capek rohaninya, doa. Bapak Ibu sekalian banyak masalah, doa. Bapak Ibu sekalian banyak kesulitan, penderitaan, ibadah minggu. Ya, itu menguatkan hidup kita. Nah ini adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ibadah hari Minggu. Nah ibadah hari Minggu juga adalah rest. Kita dapat istirahat. Jangan malas ya ibadah Minggu. Parkirannya penuh misalkan ya. Parkiran kita luas ya. Misalkan parkiran penuh, datang telat. Ya lebih enak olahraga daripada ibadah Minggu. Wah salah semua ini konsepnya ya. Justru ibadah Minggu itu kamu rest. Seperti tidur di kasur yang sangat mahal, Bapak Ibu sekalian, empuk gitu ya. Wah, itu rest ya hari Minggu beribadah kepada Tuhan, itu rest. Sesuatu yang diharapkan orang Kristen. Kita sudah capek kok 6 hari bekerja, rutinitas, ya ke kantor, ketemu orang. Sekarang hari Minggu itu berbeda. Ada orang dari seluruh kalangan, dari kota Solo, mungkin dari luar kota Solo. Ada anak kecil, kita bisa dihibur juga oleh ada anak kecil yang mungkin menjengkelkan itu ya. Kita dihibur, ada orang tua nih, wah sudah umur 70, 80 datang ke gereja, hebat ya mereka. Kita dihibur di gereja ini, bukan dibebani. Kita rest, kita healing, kita refreshing. Kita betul-betul dapat istirahat. Kok ada ya orang Kristen yang malas ke gereja? Kalau betul-betul itu adalah istirahat. Karena dia tidak mengerti kenapa dia datang ke gereja. Ya, seperti orang mungkin ya. Kenapa dia akhirnya tidak mau makan sayuran ya? Karena dia nggak ngerti sayuran itu begitu sehat gitu ya. Sama, waktu orang Kristen diajak, ayo ke gereja, rest. Yesus sendiri katakan ya ini undangan universal loh. Bukan cuman kepada orang Kristen, tapi kepada orang non-Kristen pun Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah padaku, aku berikan kamu kelegaan, rest, istirahat. Maka Bapak Ibu sekalian kita tidak sungkan mengajak orang datang ke gereja. Kita bukan kristenisasi, kita ingin orang non-Kristen pun bisa mendapatkan istirahat di tengah-tengah lembah kekelaman hidupnya. Ya, mereka tuh berdosa, mereka tidak tahu jalan yang benar, mereka tersesat, mereka tuh sedih, mereka banyak masalah, mereka tidak bisa berdoa kepada Yesus. Kita orang Kristen sudah bisa berdoa kepada Yesus, Yesus katakan aku berikan kelegaan kepadamu. Kita nggak mau ajak orang datang beribadah di hari Minggu di gereja kita. Untuk apa hidup kita? Untuk apa kekristenan kita?
Kita betul-betul ingin dapat istirahat. Kenapa kita ada hari Minggu Bapak Ibu sekalian? Kalau orang Reform katakan semua kedaulatan Tuhan, betul ya. Ya hari Minggu ada karena kedaulatan Tuhan. Kalau kita lihat teori penciptaan, hari 1 sampai 6 Tuhan bekerja, mencipta. Hari 7 kenapa Tuhan diam, istirahat? Kenapa Tuhan santai aja? Emangnya Tuhan capek? Emangnya Tuhan tuh nganggur? Ya, emangnya Tuhan itu udahlah pegel-pegel nih, malas cipta lagi ya. Sakit gitu Tuhan, malas gitu Tuhan mencipta, enggak. Tuhan membuat hari penciptaan itu 6 hari bekerja, 1 hari libur. Yang libur semua orang. Bukan hanya orang Kristen saja yang libur nih. Restoran Kristen ya, udah libur misalkan ya. Atau bank Kristen ya libur. Enggak, Tuhan buat hari Minggu itu libur. Kecuali apa? Kecuali pekerjaan-pekerjaan yang emergency ya, misalkan dalam hal rumah sakit, kepolisian, pemadam kebakaran, mereka harus standby betul. Tapi intinya adalah di hari Minggu itu mereka bisa ambil waktu untuk rest, istirahat, untuk beribadah di gereja Tuhan. Pasti ada. Sekalipun orang itu di kapal pesiar, ya kapal pesiar sekalipun, itu hari Minggu, lewati hari Minggu. Dia bisa ambil waktu untuk rest, ibadah Minggu. Oke lah, di kapal pesiar saya orang Kristen lagi ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau orang Kristen itu betul-betul Kristen, ya setidaknya ya, dia menginjili yang lain. Terus andai itu hari Sabat ya, dia pasti coba beribadah kepada Tuhan. Baca sendiri, ya, menyanyi sendiri, tapi dia tahu bahwa di hari ini seluruh saudara-saudara saya dalam Kristus itu sedang beribadah di gereja. Saya pun beribadah bersama-sama dengan mereka secara rohani. Meskipun saya betul-betul sendiri, itu dunia berdosa ya. Dunia berdosa itu memang tidak bisa memberikan yang ideal supaya orang Kristen bisa beribadah kepada Tuhan. Ada kalanya orang itu sendiri kok, di pulau atau di kapal pesiar atau di mana, dia hari Minggu sendiri, dia tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama dengan semua orang Kristen yang lainnya, bersama dengan malaikat di surga beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sedang diam. Tuhan sedang bertahta duduk dan dia menonton kita beribadahnya bagaimana. Benar nggak ibadahnya? Sesuai seleraku atau bukan? Atau sesuai selera kalian yang suka dangdut gitu ya. Tuhan apakah suka dangdut? Kayaknya enggak ya, enggak tahu ya, coba ya tanya ke Tuhan ya. Dangdut itu cuma menonjolkan, menggoda supaya merangsang seksual. Apakah Tuhan suka dangdut? Saya rasa tidak juga ya. Itu bukan untuk penyembahan kepada Tuhan, lagu dangdut. Itu cuma supaya kita bergerak, ya sehat jasmani ya, sehat jasmani. Rohaninya tidak sehat. Bapak Ibu sekalian, waktu kita ibadah Minggu, kita diingatkan untuk mengingat Yesus Kristus. Ingat anugerah terbesar dari Yesus Kristus, redemption of Christ. Waktu kita ibadah Minggu, ya kita diundang untuk mengingat siapakah pribadi Yesus Kristus. Apalagi kita di masa-masa Prapaskah. Ya, ada jemaat ya yang mengirimkan satu buku. Ini Vikaris Marvin bagus tentang Paskah. Saya terima, terima kasih. Ya. Terus saya coba lihat introduction-nya. Oh ya, tentang Kalvari. Ya, tentang kasih Kristus di Bukit Golgota. Ya bagus ya, kita diingatkan tentang anugerah yang tidak layak kita terima tapi diberikan oleh Tuhan. Hari Minggu adalah peringatan tentang Yesus Kristus. Bukan hanya hari Paskah. Setiap hari Minggu kita mengingat kelahiran Kristus, kehidupan Yesus Kristus, pelayanan Yesus Kristus, penderitaan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan Yesus Kristus memerintah di surga saat ini. Itu hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari Paskah. Hari Minggu adalah hari Natal. Hari Minggu adalah hari kenaikan Yesus ke surga. Hari Minggu adalah bagaimana kita menunjukkan bahwa kita beriman menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan sudah memberikan begitu limpah dirinya kepada kita di hari Minggu di dalam gerejanya.
Yesus katakan gereja adalah buatanku. Petrus, di atas batu karang inilah aku mendirikan gerejaku. Di atas pengakuan iman dari Rasul Petrus, aku mendirikan gerejaku. Maka ya, orang yang tidak suka gereja mungkin belum percaya kepada Yesus. Karena Yesus setelah menebus orang yang berdosa, dia mendirikan gereja. Dia mendirikan gereja. Dan dia ingin kita bertumbuh dalam gereja Tuhan. Dia ingin kita saling mengasihi sesama orang yang beriman. Roma 8 ayat 32 mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ya, Tuhan sudah kasih kita Yesus Kristus, segala sesuatu itu Tuhan pelihara di dalam kehidupan kita. Maka tugas kita adalah mengingat Yesus Kristus. Berdoa kepada Kristus, melalui Kristus menuju Bapa ya. Maka kita berdoa dalam nama Yesus. Kita ingat Injil Yesus Kristus setiap hari dan kita juga mengingat akan nama Yesus Kristus. Ada lagu himne mengatakan, ingat akan nama Yesus. Ya, ini adalah sebuah lagu yang menunjukkan bahwa rohani kita sehat. Kita rohani sehat kalau kita ingat siapakah Yesus Kristus sesungguhnya. Kalau kita ingat Yesus, apakah itu menunjukkan rohani kita sakit? Tidak. Itu menunjukkan kita sehat. 3 hal ini Bapak Ibu sekalian untuk sehat rohani, yaitu pertama mengecap kebaikan Tuhan, kedua berjalan dalam kebenaran, ketiga berdoa dan ibadah minggu. Mari kita sebagai orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang fokus ke salah satunya saja. Sehat rohani saja. Ya, atau sehat jasmani saja. Tapi sebenarnya ya kalau mau diarahkan, dijelaskan bahwa kalau kita sehat rohani, pasti orang yang sehat rohani itu akan memperhatikan kesehatan jasmani. Jadi lebih penting mana Bapak Ibu sekalian? Lebih penting membuat orang itu memikirkan kerohaniannya. Pasti kok, pasti. Karena Alkitab mengatakan makan dan minum saja untuk memuliakan nama Tuhan kok. Ya masa kita tidak mau menjaga kesehatan tubuh kita? Kalau orang Kristen tidak sehat rohani, Bapak Ibu sekalian ya siap-siap ya, kita punya iman yang salah, tidak banyak pelayanan yang kita kerjakan, rohaninya aja sakit-sakitan kok. Tuhan ingin memakai kita tuh yang sehat rohani, bukan yang sakit rohani. Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk melayani itu yang sehat dong. Kalau jenderal perang itu mau pilih prajurit yang sehat, kuat, berotot kan ya, yang pintar perang. Mana mungkin pilih yang sakit-sakitan, yang sakit. Udah istirahat dulu di tenda, gak usah pelayanan. Tuhan tolak pelayanan kita itu bisa. Karena apa? Kita sakit rohani. Tuhan tidak izinkan kita pelayanan itu karena apa? Demi kepentingan kita sendiri. Wong kamu lagi sakit kok. Ngapain pelayanan? Tapi Tuhan mau memakai orang yang rohaninya sehat, yang kuat. Dan dia akan terus ditambahkan banyak pelayanan. Tapi uniknya, dia yang sibuk-sibuk bekerja bagi Tuhan, dia terus hidupnya memuliakan Tuhan. Terakhir Bapak Ibu saudara sekalian ya, ada salah satu orang Kristen yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani, saya pikir-pikir siapa ya? Seseorang yang Kristen yang punya kesehatan rohani dan jasmani yang baik, yaitu adalah Fanny Jane Crosby. Dia lahir tanggal 24 Maret, ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada yang berulang tahun 24 Maret, ingat. Itu sama dengan kelahiran Fanny Crosby tahun 1820. Ya, 1820. Dia sehat jasmani dan rohani. Waktu bayi dia lahir, matanya bisa melihat ya. Tapi karena kesalahan dokter, matanya yang bisa melihat akhirnya buta sejak bayi. Jadi kita bisa katakan bahwa Fanny Crosby buta sejak bayi. Buta sejak bayi, Bapak Ibu sekalian, bisa membuat orang itu rohaninya tidak sehat. Bahkan jasmaninya tidak sehat. Orang buta kok. Ya, dia betul-betul buta. Kita buta sehari saja udah banyak kesalahan ya dalam hidup kita ya. Mungkin sakit-sakitan dan lain-lain. Tapi Fanny Crosby buta secara jasmani, tapi rohaninya melihat dengan terang. Fanny Crosby seorang pekerja misi, dia penyair juga, penulis lirik dan komposer Amerika. Ya, dia adalah seorang penulis himne yang produktif.
Dia menulis lagu himne itu 8.000 himne, lagu Injil juga banyak lagi yang lainnya. Ini Fanny Crosby ya. Dan gereja ini juga sangat menghargai Fanny Crosby, kita sering nyanyikan lagu-lagu dia. Lalu dengan 100 juta eksemplar dicetak, 100 juta, bayangin ya, 100 juta eksemplar lagu-lagu ini sampai dicetak ke seluruh dunia, begitu memberkati banyak orang, padahal dia buta. Dia buta, dia perempuan, ya, tapi sangat produktif, karena ya mungkin dengan kebutaannya dia bisa menggunakan waktu untuk merenungkan musik dan merenungkan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Sampai ada satu waktu kisah unik ya di mana dia mendengarkan satu lagu pujian, terus ada orang kasih lagunya ke dia dengarkan, dia sampai bertanya bahwa ini lagu buatan siapa? Ya bagus juga ya lagunya. Padahal dia sedang memuji dirinya sendiri. Itu buatan dia, tapi dia lupa. Ya, dia lupa ini buatan siapa, karena bayangin aja 8.000 ya. Saya khotbah ke 100 aja yang saya sudah khotbahkan lupa juga kok Bapak Ibu sekalian. Khotbah apa ya? Anggap bulan lalu ya, mungkin bisa ingat. Tapi khotbah 6 bulan yang lalu saya lupa kok khotbah apa ya. Bapak Ibu sekalian apalagi ya, enggak khotbah ya, pasti lupa ya. Ya inilah kelemahan manusia, tapi firman Tuhan itu kekal, itu bisa berpengaruh di dalam kehidupan kita. Crosby dikenal sebagai Queen of Gospel Songwriters, ratu penulis lagu Injil, the Queen, luar biasa ya. Dia adalah Mother of Modern Congregational Singing in America, kongregasional ya. Jadi dia seorang ibu ya yang mengajarkan bahwa lagu himne ini bukan kalangan yang bisa nyanyi saja, yang masuk paduan suara, bukan. Apalagi zaman dulu ya Bapak Ibu sekalian, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahkan gereja mula-mula, yang boleh nyanyi itu tuh yang pinter nada, yang bisa nyanyi. Yang gak semua jemaat cuma meresponi saja, mungkin haleluya gitu ya. Tapi gak boleh nyanyi seperti ini loh. Gak boleh jelek suara kamu, kurang lebih gitu ya. Kamu bukan dapat tugas untuk nyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan, enggak. Hanya kalangan para imam saja, orang-orang tertentu saja yang boleh nyanyi bagi Tuhan. Ya, terus kekristenan mulai berlanjut sampai banyak orang juga menyanyi, dan akhirnya menyanyi itu adalah budaya dari orang Kristen. Semua jemaat boleh nyanyi, sekalipun suaranya fales, tidak enak didengar, nyanyilah bagi Tuhan. Kalau ada orang terganggu, bukan salah si yang nyanyi, salah yang rasa diri terganggu. Ya, waduh suara kamu jelek, itu salah dia ya. Dia yang gak ngerti memuji Tuhan itu semua orang boleh. Ya ini adalah Fanny Crosby, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bisa katakan bahwa dia sehat jasmani maupun rohani? Karya rohaninya begitu banyak, melimpah, dan umurnya Bapak Ibu sekalian itu 94 tahun. Ya 94 tahun, dia menikah dengan seorang suami, diberi karunia satu anak saja, dan kemudian ketika suaminya meninggal duluan, ya 13 tahun dia hidup sendiri sebagai seorang nenek dan dia melayani Tuhan seumur hidupnya. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama belajar hidup dalam kebenaran ya. Kita bukan memikirkan kesehatan jasmani saja. Yang utama yang perlu kita pikirkan adalah kesehatan rohani. Kita harus berjalan dalam kebenaran. Ada seorang teolog mengatakan bahwa berjalan dalam kebenaran berarti membawa hidup kita selaras dengan kebenaran yang diwahyukan Allah. Membawa hidup kita supaya selaras sesuai dengan firman Tuhan. Kita yang harus ikut firman, bukan firman yang ikut kita. Jangan sampai kita menafsirkan firman demi kepentingan kita. Firman itu adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita karena Tuhan yang berfirman. Berjalan dalam kebenaran bukan sekedar benar secara moral, tetapi hidup dalam kebenaran yang mutlak, yaitu Allah sendiri. Kita harus berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mengajarkan kebenaran dengan jelas. Dan kita menjadikan kebenaran itu sebagai titik awal dalam pengambilan keputusan apapun dalam hidup kita. Kebenaranlah dasarnya. Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Kamu tidak tahu masa depan apa. Kita tahu bahwa saya berbuat ini dan itu karena kebenaran dari Tuhan. Karena pimpinan Tuhan.
Kiranya kita mencerminkan kebenaran Allah yang mutlak dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami kembali akan pentingnya menjaga kerohanian kami supaya boleh sehat. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami ini betul-betul miskin di hadapan Allah. Kami ini betul-betul butuh pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami butuh firman Tuhan. Kami butuh berdoa. Kami butuh ibadah minggu. Kami butuh berjalan di dalam kebenaran karena Tuhan sendiri yang sudah memerintahkan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang sehat rohani, menjadi orang-orang Kristen yang siap dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Pimpinlah setiap kami Tuhan, berikan kami kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.